Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang membuat aplikasi register dan login di Android Studio. Oke, pada minggu lalu kita sudah membahas sebelum kita mendevelop aplikasi Android, sebaiknya kita harus paham dulu tentang struktur dari folder atau struktur project Android Studio. Nah, di minggu lalu sempat saya menyinggung tentang tips ketika saya mendevelop aplikasi Android Studio. Yang saya kerjakan itu adalah bagian dari XML-nya atau tampilannya terlebih dahulu. Jadi ketika tampilannya itu sudah kita create, itu memudahkan kita membangun fungsi-fungsi apa saja yang harus kita aktifkan. Oke, di minggu lalu kita sudah membahas layout yang saya gunakan, yaitu linear layout. Dan ketika layout ini kita mau integrasikan ke Java yang mana, kita tinggal mendefinisikan tools .2 content sama dengan login.activity-nya. Nah, ini cara layoutnya dikenali oleh Java-nya. Jadi teman-teman kalau sampai sekarang masih bingung, jadi tinggal didefinisikan saja. Gimana sih Pak koneksikan antara layout ke Java-nya, itu adalah menggunakan ini .login activity. Nah, di sini kita sudah menggunakan elemen yang namanya image view. Nih, ketika saya klik itu berubah jadi warna biru. Jadi linear layout itu kalau mau tahu yang mana itu ada di biru sebelah dalam ini. Ketika saya klik image view akan berubah jadi image-nya. Selanjutnya itu ada text view. Terus edit text ini dengan namanya yaitu text username. Berikutnya itu ada text password. Nah, terus elemen berikutnya ada login. Saya namakan atau ID-nya itu button login. Terus ada text view create account. Nah, jadi di sini nanti coba kita manipulasi text create account ini dengan menambahkan beberapa teks menggunakan Java. Itu nanti sudah saya sediakan di sini. Oke. Kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan layout ini, selanjutnya kita masuk ke layout register. Jadi di sini ada 3 layout yang kita gunakan. Pertama activity login, kedua activity main, ketiga yaitu activity register. Nah, activity main-nya ini bawaan juga ketika kita nge-grendel sebuah project itu langsung ada. Di sini tinggal saya ubah teksnya saja. Jadi tidak banyak saya melakukan perubahan di activity main. Yang saya tambahkan activity login dan activity register XML. Oke. Selanjutnya kita buka tentang activity registernya. Nah, di activity register di sini juga sama, saya menggunakan itu linear layout biar gampang saya kondisikan. Terus saya koneksikan ke register.activity. Terus di sini saya menambahkan text view di sini tanpa gambar. Mungkin teman-teman bisa nambah gambar juga register seperti apa. Di sini hanya teks untuk menandakan bahwa ini adalah form register. Nah, di sini saya simpan namanya itu edit text, tapi nggak kelihatan Pak. Ya, di sini saya visibility-nya saya hilangkan, jadi gone. Jadi nggak kelihatan, tapi ini fungsinya masih tetap bisa kita record. Nah, di sini pertama ada yang namanya edit text, namanya itu text ID. Yang kedua baru kelihatan itu namanya edit text, namanya itu text username rec. Saya kasih nama ID. Berikutnya itu ada password, yaitu text password rec. Saya kasih ID-nya. Berikutnya konfirmasi text con password. Berikutnya itu ada button register. Saya kasih nama btn register. Nah, selanjutnya itu back to login. Jadi text view tapi fungsinya bisa mengarahkan kita ke login. Setelah desain ini teman-teman buat, maka kita akan lanjut ke desain activity.main-nya. Silahkan teman-teman kalau sedikit kecepatan tinggal di pause saja lalu disalin di codingan Android Studio-nya. Nah, selanjutnya itu ada activity main. Di sini saya tidak banyak merubah tampilannya. Linear layout saya pakai, saya arahkan ke main activity, lalu itu text view
tinggal saya kasih patch ini nih, saya kasih teks kosong saja, namanya itu login successful. Nah, saya bikin tulisannya bold dengan size-nya 25 SP. Nah, jadi kalau nanti dia berhasil login, maka dia langsung redirect ke patch ini. Oke, selanjutnya setelah saya bikin atau bangun tampilannya, maka selanjutnya kita masuk ke fungsi Java. Nah, di sini sebenarnya saya sudah bangun yang namanya itu DB helper, login activity, main activity, dan register activity. Nah, tapi ada pertanyaan, Pak, gimana sih cara memindahkannya ketika kita pertama kali buka aplikasinya, kita mau ke login activity dahulu. Nah, untuk mengatur itu, kita menggunakan Android Manifest. Nah, sebelum saya ke Java, biasanya saya pindahkan dulu nih. Jadi, Java mana atau tampilan mana yang pertama kali akan kita aktifkan ketika membuka aplikasinya. Nah, di sini tinggal kalian teman-teman ganti, biasanya itu activity Android name-nya ini .main activity. Jadi ubah saja menjadi login activity. Tapi dengan catatan register activity dan main activity harus didaftarkan juga di dalam Android Manifest-nya agar bisa terdeteksi ketika codingan dijalankan. Oke, setelah teman-teman ubah Android Manifest-nya, teman-teman tinggal masuk ke fungsi login activity, atau kalau teman-teman belum ada login activity-nya, tinggal klik kanan new Java class, tinggal tambah namanya login activity. Nah, di login activity biasanya teman-teman kelihatan importnya seperti ini, tinggal diklik saja tanda tambah ini, akan mengeluarkan beberapa baris importan. Nah, tinggal teman-teman tambah nih. Di sini ada Android tag HTML ya, saya tambahkan text pen, view, widget button, widget edit text, widget text view, dan widget toast saya tambahkan. Oke. Setelah teman-teman tambahkan di login activity.java-nya, lalu tinggal buat kelas. Di dalam kelasnya kita definisikan terlebih dahulu nih fungsi-fungsi yang ada di layoutnya. Nah, karena ini fungsi yang ada di login itu ada username, password, login, itu di ininya tinggal kita definisikan lagi nih. Yang namanya text username dan text password itu diambil dari edit text, dan button login diambil dari elemen atau widgetnya button. Nah, di sini ada muncul nih DB helper, kita ambil dari DB helper. Nah, ini kemana perginya? Ini mengarah kepada fungsi DB helper yang sudah saya sediakan di Java-nya. Oke, kita klik dulu. Sebelum kita login, kita bahas dulu DB helpernya. DB helper ini saya bikin untuk komunikasi antara database SQLite dan codingan Android Studio-nya. Oke, pertama saya harus mengimport konten value-nya. Kedua, konteks, kursor, SQLite database, dan SQLite Open Helper. Nah, jadi importan di sini itu sudah disediakan oleh Android Studio-nya sebagai alat bantu kita mengembangkan database berbasis SQL-nya. Jadi teman-teman nggak usah pusing, tinggal gunakan saja, tinggal konsumsi saja yang fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh Android Studio-nya. Nah, di sini mulai saya bikin yang namanya itu kelasnya itu DB helper. Jadi ketika kita panggil di fungsi Java login.activity-nya, maka dia akan terpanggil ke sini. Nah, pertama kita siapkan dulu database name-nya, kita mau kasih nama apa, nama database-nya. Di sini db_login. Yang kedua, tabelnya mau tabel apa? Yang ketiga, isi dari tabelnya itu mau apa? Nah, di sini tadi kita sudah siapkan. Pertama _id, yang kedua username, yang ketiga password. Nah, di sini kita definisikan SQLite database dengan nama DB. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi DB helper. DB helper ini fungsinya sebagai kita komunikasi secara langsung ke database, ke database-nya. Jadi kalau kita aktifkan aplikasinya,
dia akan nge-create database dan tabel-tabel di aplikasi atau di Android kita ketika kita jalankan aplikasinya. Nah, pertama dia cek nih database name apakah sudah ada. Kalau nggak ada, dia akan create database dengan nama db login, nih db name. Oke, jadilah databasenya. Selanjutnya ketika aplikasi dijalankan pada fungsi onCreate, itu dia cek dulu nih, ceknya create table. Jadi kalau pertama kali dijalankan dia langsung create table. Nah, nama tabelnya udah kita definisikan di atas. Nah, dan nama-nama atribut atau field yang ada di database-nya langsung di-execute. Oke, jadilah database. Ketika on upgrade, dia cek kembali nih apakah tabelnya sudah ada. Kalau sudah ada, di drop. Nah, di replace tabelnya, tinggal dimasukkannya fungsi-fungsi yang di sini tadi nih. Oke, itu dia ketika jalankan on create dan on upgrade. Jadi mungkin teman-teman sudah mempelajari di Android Mobile 1, pemrograman mobile satunya, fungsi on create kapan itu berjalan, fungsi on upgrade itu kapan berjalan. Di sini coba kita implementasi lagi. Nah, selanjutnya itu di sini saya buat fungsi insert data. Jadi fungsi insert data ini menambahkan data di database kita. Ini fungsinya ketika kita melakukan register data, itu saya gunakan fungsi insert data ini. Nah, selanjutnya saya tambahkan fungsi check user. Nah, check user ini saya buat fungsinya untuk ketika login, itu dia harus ngecek dulu apakah username dan passwordnya ada. Kalau username dan passwordnya itu ada, maka dia itu akan menghasilkan return besar dari 0. Nah, jadi algoritmanya seperti ini. Diceknya dulu kolomnya, row ID-nya, dibukanya database, lalu di read-nya datanya dengan kondisi username sama dengan username, password sama dengan password. Nih sudah disediakan. Oke, diceknya db query select. Oke, berarti select tabel user, tabel yang kita definisi, tabel login. Username-nya itu variabel yang kita kirim dari button login, passwordnya juga sama. Lalu diceknya kondisinya get count. Jadi kalau hitungannya besar dari 0 berarti datanya ada. Jadi kalau kecil dari 0 datanya itu tidak ada. Jadi kalau datanya besar dari 0 maka di returnnya true. Jadi kalau tidak, di returnnya false. Nah, fungsi-fungsi ini akan kita gunakan nanti ketika menggunakan aplikasi login dan registernya. Ya, setelah DB helpernya kita bangun, maka kita kembali lagi ke login.activity-nya. Nah, di sini tinggal kita definisikan. Lalu ketika aplikasinya on create, dia langsung mengarah ke activity login untuk menampilkan layoutnya. Itu dia cek langsung, dicarinya edit text dengan nama ID tag username, lalu didefinisikan dengan nama variabel tag username. Di sini juga sama password, di sini juga button loginnya sama. Nah, di sini dia coba definisikan ulang db helpernya dengan nama variabel db helper. Nah, lalu di codingan berikutnya, di sini saya coba cari namanya, cari text view dengan nama EV create account. Nah, ini fungsinya untuk memanipulasi teks yang ada di bawah button. Nah, di sini ketika aplikasinya tampil, maka ada keluar teks I don't have account yet. Create one. Jadi ketika tidak, di sini saya kasih kalimat apakah jika belum punya account silahkan buat satu gitu kan. Ya, langsung diubah. Jadi ketika diklik dia akan mengarah ke form atau layout register.activity. Jadi ketika diklik teksnya tadi akan mengarah ke register.activity. Nanti kita coba jalankan aplikasinya. Oke, selanjutnya itu ketika button login-nya diklik, maka diambilnya value dari username, dikasihnya string username, passwordnya juga sama, lalu diceknya res check username dan password. Jika returnnya tadi true,
berarti nilainya itu data usernya ada, maka login successful, lalu layout atau tampilan loginnya diarahkan ke tampilan main activity, lalu dia pindah ke main activity dengan tampilan yang sudah saya sediakan, yaitu login successful. Nah, jika return rest-nya ini sama dengan false, maka dia mengeluarkan toast saja, notifikasi saja bahwa login itu fail. Nah, di span ini ada fungsi tambahan untuk memanipulasi teks. Nah, di sini saya gunakan di sini dia. Oke. Ketika login-nya sudah selesai, maka saya tinggal membuat register.activity atau Java register activity-nya. Konsepnya lebih kurang sama. Kita import dulu HTML, spannet, view, button, edit text, text view, dan toast. Lalu kita definisikan edit text, karena di sini kita cukup banyak inputannya, ada tambahan satu, konfirmasi password, harus kita declare bahwa edit text itu ada ID-nya itu text username, text password, dan text konfirmasi password. Terus button register dan DB helper, supaya kita bisa koneksi dengan fungsi yang ada di DB helper. Nah, ketika layout ini posisinya on create, dia akan mengacukan tampilannya ke activity_register.xml. Lalu dicarinya username, didefinisikan ulang, password juga sama, kondisi konfirmasi password sama buttonnya. Nah, di sini ada manipulasi teks lagi yang saya buat, yaitu back to login. Nah, jadi di sini nih back to login. Di sini adalah perubahan warna. Nah, jadi ketika back to login itu diklik, maka form register tadi akan pindah ke form activity. Nah, selanjutnya itu saya tambahkan button register. Jika button registernya diklik, dicarinya itu username, carinya password, dan konfirmasi password. Lalu diceknya dulu nih. Jika password tidak sama dengan kondisi password, maka password tidak sama, not match. Nah, jadi di sini saya aktifkan toast, lalu keluar notifikasi dengan kata-kata password not match. Itu cekan pertama. Cekan kedua, jika password dan username itu kosong, maka di sini saya kasih notif bahwa username dan password tidak boleh kosong. Nah, jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka dia lalu masuk ke fungsi yang sudah kita tujukan ke database. Di sini coba saya ambil nilai dari username dan nilai dari password. Itu coba kita di sini saya gunakan fungsi yang sudah disiapkan tadi atau kita buat di DB helper tadi dengan nama insert data, lalu kita kirim value-nya tadi. Nah, ketika sudah berhasil, maka toast kita aktifkan dengan register successful, lalu kembali ke halaman login. Nah, inilah runutan dari pembuatan aplikasi login dan register yang akan kita kerjakan. Ini hanya satu tahapan ketika kita menjalankan fungsi CRUD. Jadi CRUD itu ada create data, read data, update data, sama delete data. Nah, ketika kita bangun form register dan login, kita menjalankan create data dan read data. Oke, sampai di sini coba saya aktifkan atau kita uji coba gimana sih hasil dari aplikasinya. Oke, untuk sekedar informasi buat teman-teman, di sini saya menggunakan LD Player. LD Player ini saya anggap cukup ringan untuk dijalankan di laptop. Teman-teman bisa gunakan juga, atau kalau laptopnya itu cukup berat, silakan teman-teman gunakan USB debugging. Oke, di sini sudah keluar, tinggal di Android Studio saya. Nah, ini udah otomatis kedetek. Nah, jadi di sini Samsung SM-G975N ini sesuai settingan yang ada di LD Player. Teman-teman tinggal cek di sini saja di properti SM-G975N, atau mau ganti versi lain silahkan saja. Oke, setelah dijalankan, di sini coba saya run aplikasinya. Oke, fungsinya sudah jalan.
Nah, jadi teman-teman kalau laptopnya itu agak sedikit berat, silakan gunakan USB debugging, atau kalau handphonenya lebih canggih itu bisa udah support yang namanya wireless debugging, jadi bisa koneksi WiFi saja. Nah, sini aplikasinya sudah tampil. Tadi di sini kita create account, tapi di sini karena kita sudah manipulasi I don't have account yet, create one, itu sudah bisa. Di sini gambarnya sudah. Di sini coba kita login terlebih dahulu. Pertama saya masukkan Asrian. Passwordnya itu 123. Login. Oke, loginnya gagal. Coba saya create account. Di sini saya masukkan Asrian, passwordnya itu 123. Di sini juga 123. Ketika saya register itu berhasil. Di sini coba saya login kembali 123. Nah, ini berhasil deh. Jadi sesimpel itu saja fungsinya. Jadi kalau kita paham itu nggak terasa rumit mengerjakan form-formnya. Jadi silakan teman-teman aktifkan juga. Ini saran saja buat teman-teman ketika ngedebug aplikasi Android, itu disarankan mengaktifkan run ini agar teman-teman tahu nih posisi aplikasinya itu dijalankan fungsi apa. Jadi kalau error bisa ketahuan dan bisa kita cari solusinya. Jadi teman-teman silahkan buat juga atau lanjutkan project video sebelumnya. Dan untuk gambar di depan silahkan gambar teman-teman. Terus untuk ketika login silahkan ubah tampilan ini sesuai minat dan keinginan masing-masing. Mau taruh foto pribadi boleh, mau taruh apa video boleh, silahkan. Nah, hasilnya di screenshot lalu kirim ke Google Classroom-nya. Oke, jika ada yang bertanya silakan di Classroom atau di grup WA atau di komen di YouTube-nya. Oke, sampai di sini saja. Mungkin minggu depan kita lanjut untuk melisting data dari database, lalu mengupdate dan mendelete-nya. Oke. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.